Ya, oke warga Faperta, kali ini kita sudah kedatangan beberapa narasumber. Nah, narasumber ini adalah para ketua Ormawa yang ada di Faperta. Selamat datang dan selamat malam saya ucapkan kepada para narasumber, para ketua Ormawa Faperta. Nah, di sini sudah ada Bang Hatam selaku ketua BEM Faperta. Selamat malam, Bang. Lalu ada ketua Himpunan Mahasiswa Agronomi dan Hortikultura, Bang Ibnu. Selamat malam, Bang. Dan juga Malam. kita sudah kedatangan Ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Tanah, Bang Yusuf. Selamat malam, Bang Yusuf. Selamat malam semuanya. Kita juga sudah kedatangan narasumber dari Ketua Himpunan Mahasiswa Arsitektur Lanskap, itu Bang Arya. Selamat malam, Bang Arya. Yo, malam-malam. Mari. Dan terakhir, Ketua Himpunan Mahasiswa dari Seksi Tanaman, itu Bang Hafiz. Selamat malam, Bang Hafiz. Malam. Oke, masih ada satu narasumber lagi yang belum hadir karena sedang proses menuju masuk forum ini. Itu Bang Adrian selaku Ketua DPM Fakultas. Baik, langsung saja kita mulai diskusi kali ini. Baik, Bang-abang semua, seperti yang kita ketahui ya, saat ini kita ada info-info hangat gitu, info hangat yang di Faperta ini mungkin banyak teman-teman Faperta yang lain belum tahu. Hanya beberapa orang yang mengetahui bahwa tahun ini akan diadakan pergantian dekan Faperta. Nah, sebelumnya pertama-tama saya ingin ke Bang Hatam ya, ingin mendengar pendapat Bang Hatam. Oke, Bang Hatam, bisa menyalakan mikrofonnya, Bang? Ya, Bang, baik, Bang. Ini, Bang. Ya, jadi menurut info yang kami dapat ini, benar nggak sih, Bang, bahwa pergantian dekan ini kita kecolongan gitu? Maksudnya ada yang bilang kan bahwa tahun ini sebelumnya itu kabarnya bahwa pergantian dekan tahun ini, tapi ternyata nggak ada kabar. Tiba-tiba ada kabar nih, Bang, bahwa pergantian dekan sedang ada proses pergantian dekan. Nah, gimana sih, Bang, menurut pendapat Abang? Oke, ya sebelumnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin jawab ya. Dan makasih juga nih buat Kastrat BEM Faperta yang udah mengadakan ya dialog kita pada malam hari ini. Nah, kalau tadi dibilang kecolongan sebenarnya bisa dibilang begitu. Tapi mungkin bahasanya bukan kecolongan sih. Tapi memang di sini kita apa ya bahasa jangan kecolongan kayaknya ya, terlalu ini ya bahasanya kita kurang kurang ini aja kurang kurang resah gitu atau kurang mencari tahu lebih lebih dalam lagi terkait pergantian dekan ini kayak gitu karena ternyata nih ya ternyata akhir baru jadi setelah ada kabar pergantian dekan kemarin gue langsung hubungin gitu dari beberapa kating-kating terdahulu yang emang dulu juga berkecimpung di BEM atau di Ormawa. Waktu itu gue sempat ngubungin Bang Maliki. Dulu kan Bang Maliki juga kader Kastrat BMA. Bang Maliki juga sebenarnya udah mendengar gitu dari zamannya Bang Maliki dulu. Kalau akan ada pergantian dekan di tahun 2020 ini. Tapi nggak tahu nih jelasnya kapan, bulan apa dan sebagainya nggak ada yang tahu, nggak dikasih tahu gitu, nggak ada yang punya. Terus saya juga nanya ke Bang Rido ya, ketua BEM tahun lalu sebelum Bang Ican itu juga ada desas-desusnya kalau akan ada pergantian dekan, tapi sama gitu, belum tahu kapan. Dan di tahunnya Bang Ican sebenarnya juga di aware gitu, maksudnya juga di notice kalau pergantian dekan ini akan dilakukan tahun 2020. Makanya saat demis di saat itu di kabinet sebelumnya di Sekawan itu tuh ada pesan gitu dari Bang Ican kalau untuk tahun depan nih tahun politik Faperta nih karena ada pergantian dekan. Tapi saat di tahun ini di kabinet sekarang BEM Faperta yang sekarang itu ternyata
apa ya, tidak ada ramai-ramainya gitu ya. Kan biasanya kan kalau ada pergantian dekan atau ya seenggaknya ada sounding gitu atau ada publikasi atau apa gitu. Kalau oh kita akan mengganti pergantian dekan, oh ternyata mungkin kita keliru kali ya. Mungkin kita terlalu oh mungkin nanti ada infonya, oh mungkin ada jarak aman, ternyata tidak seperti itu. Ya saya pribadi juga kurang tahu gitu kira-kira sistematika pemilihan DK itu seperti apa. Apakah wajib disandingkan ke mahasiswa dengan media-media yang disediakan di Faperta atau bagaimana, saya juga kurang tahu gitu karena pergantian dekan itu, dan kalau apa ya, beda gitu pergantian dekan sama pergantian rektor. Kalau pergantian rektor kan ada gitu, ada unsur MWA di sana yang dilibatkan. Jadi ada unsur mahasiswanya dan waktu itu juga kalau nggak salah gue ngeliat ada banner ya, ada banner di sudut-sudut IPB kalau oh ada dialog rektor nih, ada pergantian rektor gitu. Tapi mungkin untuk skala fakultas tidak semasif itu. Gitu sih, itu yang mungkin kita bukan kecolongan ya, bahasa lebih halusnya mungkin kayak kita kurang mendalami lagi sih, kayak kita kurang mencari tahu nih tahun ini apakah benar gitu. Kita kurang meng-cross check lagi apakah tahun ini benar-benar ada pergantian kan atau enggak. Kayak gitu sih. Jadi ya jujur kaget iya tiba-tiba ada pergantian dekan karena kan kita harus tahu nih siapa yang calon-calonnya, latar belakangnya, visi misinya dan sebagainya. Jadi ya menurut saya pribadi ini belum terlambat ya buat kita ya. Masih bisa kita kawal dari sekarang karena belum terpilih juga. Ya, mungkin itu sih. Oke Bang, cukup Bang. Itu dulu Bang. Oke, ternyata gitu ya Bang. Jadi istilahnya kita bukan kecolongan ya Bang, cuman kita kurang update gitu ya Bang. Iya. Oke. Dan ternyata juga memang sebelumnya sudah diinfokan bahwa dari tahun sebelumnya malah ya Bang, bahwa akan ada pergantian dekan. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya kepada Bang Ibnu dulu nih Bang. Oke Bang Ibnu, boleh menyalakan mikrofonnya? Ya. Oke, Bang Ibnu, sejauh mana gini Bang, info yang Abang dapat mengenai pergantian dekan ini gitu? Mungkin dari calon-calonnya kah, atau sudah sampai mana gitu prosesnya? Sebelum dijawab, mungkin terima kasih juga ya buat BEM Kastrat yang udah menginisiasi diskusi ini. Kalau aku pribadi ya, pertama kali dapat kabar tuh waktu sebelum disnatalisnya Himagron, itu ada salah satu dosen yang nelpon. Ada keperluan juga memang, dan di situ beliau ngasih tahu kalau misalkan insya Allah tahun ini dari AGH bakal nyalonin dekan gitu kan. Itu Pak Sugianta. Nah, dari situ sebenarnya udah tahu. Cuman nggak pernah tahu kapannya tuh, nggak pernah jelas gitu. Dan yang dibingungin adalah kita ketua Ormawa diundang, kayak halal bihalal kita diundang, tapi untuk kemarin tuh sempat kita juga tiba-tiba ada info nih dari Bu Afra bahwa oh ini ada pemaparan dari para calon-calon dekan gitu. Ya kita semua kaget di situ sebenarnya, kayak loh kok tiba-tiba banget gitu. Sedangkan yang halal bihalal aja kayak jauh-jauh hari udah dikasih tahu, terus kita juga diundang gitu. Nah tapi entah kenapa pemilihan dekan ini kayak kita benar-benar sama sekali nggak tahu ada apa enggaknya. Kejelasan tanggalnya itu juga nggak tahu. Terus boro-boro kita tahu visi misi calonnya gitu. Bahkan calonnya sendiri kita juga masih belum tahu gitu. Selain yang saya tahu dari dosen yang waktu itu ngubungin saya. Mungkin itu sih kalau dari saya pribadi kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih Bang Ibnu atas tanggapannya. Jadi dari Bang Ibnu sendiri sebenarnya tahunya itu pas Dies Natalis Himagron ya Bang ya. Oke, baik. Selanjutnya saya ingin mendengar pendapat dari Bang Hafiz selaku Ketua Himpunan dari Proteksi Tanaman. Ya, Bang Hafiz. Oke, sebelumnya tadi Bang Ibnu menyampaikan bahwa
Bang Ibnu mengetahuinya saat Dies Natalis Simagrona. Kalau dari Bang Hafiz sendiri nih, seperti yang kita ketahui, ada salah satu calon dekan dari PTN gitu, Bang. Nah, bagaimana dari tanggapan Bang Hafiz sendiri, Bang? Sebelumnya terima kasih buat mungkin Kastrat BEM Faperta yang udah menyediakan forum diskusi ini. Dan menurut saya apa ya, untuk pemilihan dekan ini kayak memang udah menjadi isu yang bergulir dari kepengurusan yang tahun lalu, karena kepengurusan tahun lalu saja pernah ngasih tahu saya bahwasanya tahun depan tuh bakal ada pergantian dekan. Namun yang sangat sayangkan entah mungkin mahasiswa yang kurang aware dan kurang mencari tahu tentang info ini, dan sehingga info yang disampaikan tuh terkesan secara tiba-tiba seperti itu. Dan jujur untuk pencalonan calon dekan ini ada salah satu calon yang memang kebetulan menjadi ketua departemen penulis tanaman, dan jujur untuk info mengenai pencalonan dari beliau, untuk info ke mahasiswanya sendiri belum ada gitu loh. Seperti itu sih mungkin untuk pencalonan dari calon dari pertama seperti itu. Oke, terima kasih kepada Bang Hafiz atas pendapatnya. Oh, jadi sama ya, Bang. Sebenarnya udah ada kabar-kabar gitu mengenai pergantian dekan ini. Tapi sayangnya belum ada istilahnya informasi yang valid gitu ya, yang langsung diberikan oleh pihak dekanat gitu ya, Bang. Oke, untuk warga Faperta ya, mengingatkan kembali, jadi pergantian dekan kali ini terdapat 3 calon, yaitu yang pertama ya, Dr. Insinyur Suryo Wiono, MSc AGR, yang saat ini menjabat sebagai Kadep PTN. Dan calon kedua yaitu Dr. Insinyur Gianta, MSc, saat ini masih menjabat sebagai Kadep AGH. Dan terakhir, calon ketiga itu Profesor Dr. Kukuh Murti Laksono, MSc, dosen MSL. Beliau pernah menjabat juga sebagai Kadep MSL pada periode 2005-2009. Jadi baik, selanjutnya saya ingin ke Bang Yusuf, aku Ketua Himpunan Ilmu Tanah. Yo. Enggak. Oke, Bang Yusuf, mau nanya nih Bang. Jadi untuk pergantian dekan ini, apa Abang udah tahu visi misi dari beberapa calon itu? Karena kan juga salah satunya ini terdapat dosen MSL ya Bang? Betul. Oke, jadi kalau dari Bang Yusuf sendiri, pengetahuan Abang mengenai pergantian dekan ini sudah sampai mana Bang? Pengalaman gua setelah mengikuti 2 kali agenda dari dekanat yang bersumber dari wakil dekan kita Bu Afra. Pertama, jujur gue baru tahu ketika ada penggantian, gue baru sadar kalau dekan kita ini, Pak Suwarli ini kan emang melanjutkan dari periodenya Pak Agus Guru, yang kebetulan beliau diminta untuk menjadi wakil rektor oleh Pak Arief. Jadi Pak Suwarli itu menggantikan. Jadi kalau emang ada yang bertanya-tanya, perasaan Pak Suwarli baru kemarin menjabat dekan, iya emang baru kemarin, tapi periodenya udah dari 2015. Jadi tahun ini periodenya udah berakhir gitu. Nah itu juga jadi reminder gue ketika halal bihalal diumumin, ada 3 calon dekan yang udah disebutin juga tadi. Itu hal pertama yang gue tahu terkait pemilihan dekan. Dan sampai sekarang yang gue tahu juga pemilihan dekan udah sampai ke tahap ini penyampaian visi misi di rapat terbuka kemarin. Soalnya ini rapat pemilihan dekan tuh sudah mulai tertutup ya kepada mahasiswa, terutama udah direvisi ya. Bang Yusuf, putus ya. Oke, cek 1 2 3. Ada gak? Oke, sudah. Oke, ya gitu. Jadi pemilihan dekan yang udah direvisi di SK Rektor yang tidak melibatkan mahasiswa kembali itu juga menjadi
hal yang perlu kita waspadai juga, hal yang perlu kita kawal juga. Mau kita dilibatkan atau tidak pun kita harus kawal terus pemilihan dekan ini sampai benar-benar mulai janji-janjinya, mulai visi misinya benar-benar kita kawal sampai benar-benar apa ya, membuat fakultas ini lebih baik lagi sih, itu aja. Terus kalau emang pemilihan pemilihan dekan ini sampai mana ya, tadi baru sampai kayaknya ya, soalnya nggak info lagi sih, gue juga belum tahu ada apa lagi. Yang gue tahu cuman baru sampai sidang senat terbuka kemarin, ada penyampaian visi misi dari ketiga calon. Yang visi misinya yang gue pantau sekilas sih ya standar gitulah, maksudnya visi misi sebagai calon ya. Gue juga pernah ngalamin gitu, bagaimana membuat visi misi sebagai calon gitu. Tapi yang gue garis bawahi adalah ketiganya mengedepankan precision agriculture. Jadi bagaimana agriculture yang berkelanjutan ke depannya gitu. Itu aja sih. Oke, lanjut ya. Mungkin sekarang ke Bang Arya ya. Tes. Ya, apaan? Ya, Bang Arya, bagaimana nih Bang tanggapan Abang mengenai pergantian dekan ini? Sebelumnya kira-kira udah ada belum kabar-kabar mengenai pergantian dekan? Seperti kan teman-teman yang lain tadi ada yang mengetahui dari Dies Natalisnya, ada yang mengetahui dari cuttingnya gitu. Kalau dari Abang sendiri sudah mengetahuinya sejak kapan Bang? Saya nggak tahu apa-apa sebenarnya. Saya itu taunya, oh iya, makasih dulu buat Wildan dan rekan-rekannya untuk memfasilitasi kita ngobrol-ngobrol gini ya. Jadi sebenarnya kalau justru gue tuh baru tahu pas si Ucup ngirim screenshotan bubble itu visi misi. Gue kaget kan, lah kok tiba-tiba ganti dekan. Soalnya nggak infonya tuh benar-benar nggak masuk banget di, apalagi teman-teman ARL. Apalagi kan kemarin juga gue sempat nanya kan ke grup pimpinan gue di Himaskep gitu kan, lu udah pada tahu belum kalau dekan tuh mau ganti segala macam? Dan mereka tuh ya hampir semuanya benar-benar nggak tahu, kecuali yang emang aware banget soal pergantian dekan. Gitu yang jadi poinnya tuh gue justru sebenarnya mahasiswa apa sih perannya dalam pergantian dekan ini gitu. Gue nggak tahu sih sebelum-sebelumnya seperti apa, karena kan emang gue nggak ngerasain gitu. Tapi gue nggak tahu nih peran kita sebagai mahasiswa fakultas tuh dilibatkan seperti apa. Apakah emang ya udah cuma nonton doang dan cuma sekedar tahu aja, atau justru kita harus terlibat gitu. Gue nggak paham gitu peran kita apa. Dan yang gue keselin itu kurangnya terbuka gitu. Bahkan infonya tuh hanya melalui kan kahim-kahim yang terlibat kan dari 3 departemen itu, sedangkan dari ARL emang kagak ada yang nyalonin kan kasusnya. Jadi infonya beneran gak masuk ke gua, beneran dah. Gue baru tahu pas si Ucup kirim itu bubble itu, langsung buset ganti gitu kan. Itu aja sih, gue nggak tahu apa-apaan intinya. Oke, baik, terima kasih Bang Arya. Jadi dari ARL sendiri ya Bang, jadi belum tahu apa-apa ya Bang ya mengenai pergantian dekan ini ya. Relatif lebih banyak yang nggak tahu. Dan juga tadi disampaikan oleh Bang Arya bahwa sebenarnya peran kita apa sih gitu ya Bang dalam pemilihan dekan ini. Betul. Oke, Bang Adrian, jadi gini Bang, bagaimana sih Bang peran mahasiswa gitu Bang, hak dan kewajibannya dalam pemilihan dekan ini, dan juga sejauh mana pengetahuan Abang mengenai pemilihan dekan ini Bang? Oke, baik. Terima kasih sebelumnya kepada Fawas atas kesempatannya untuk menyampaikan ya dari saya pribadi atau perwakilan dari DPM. Terima kasih juga pada Kastrat yang udah mewadahi diskusi pada malam hari ini. Jadi kalau dari gue ya terkait tahu atau enggaknya sih ada pemilihan calon dekan ini, sebenarnya sama aja kayak teman-teman yang lain. Kita kan di satu grup itu benar-benar kaget gitu bahwasanya ada pergantian dekan itu. Emang awalnya pertama dikasih tahu pas di H
halal bihalal Faperta itu pada awal Juli kemarin dikasih tahu di sana halal bihalal dibocorkan bahwasanya bakal ada pergantian dekan pada tahun ini. Nah, kita juga nggak tahu sih itu alasannya kenapa, ataukah emang udah habis periodenya, ataukah memang ada hal lain yang emang mengharuskan dekan itu diganti pada tahun ini. Yang katanya nih ya, katanya dari sumber tertentu dari BMKM untuk dekan Faperta ini untuk tahun ini belum diganti gitu. Dari Pak Suwardi itu belum pergantian dekan. Nah itu. Kita nggak tahu nih latar belakang kenapa dekan ini diganti. Itu yang perlu kita ketahui juga. Nah, selain itu juga dari pas halal bihalal itu memang dibocorkan nama-namanya gitu. Bakal calon dekan itu dari 3 kandidat yang mewakili dari Departemen ITSL, dari Departemen AGH, dan dari Departemen PTN. Nah, itu bakal calon dekan yang akan diseleksi menjadi dekan pada tahun ini. Nah, seperti itu. Jadi awalnya tuh dari halal bihalal, bener, terus pas pas namanya rapat terbuka sidang pleno Senat Akademik Faperta itu di situ kita diundang Hamin 30 menit. Ketua Ormawa tuh diundang Hamin 30 menit untuk masuk ke sidang pleno tersebut. Nah kan kita juga kaget ya, apalagi teman-teman yang mungkin dari Ketua Ormawa nggak sempat buka grup, itu pas lihat itu kaget gitu, bahwasanya di situ ada pemaparan visi misi calon dekan kayak gitu. Itu sih. Nah terkait hak dan kewajiban kita sebagai mahasiswa terkait pemilihan calon dekan ini sendiri, kalau menurut gue kita wajib mengetahui gitu. Proses pemilihan, wajib juga mengkawal proses pemilihan calon dekan ini sendiri, terlepas dari SK Rektor yang sebelumnya udah kita bahas tadi, ada perubahan dari 2014 ke 2017 bahwasanya ada unsur mahasiswa yang dihilangkan di situ. Nah itu kan kita nggak tahu alasannya kenapa, tapi setidaknya ya tadi betul harus kita kawal gitu. Toh ini juga dekan Faperta penting juga ke depannya buat Ormawa Faperta. Itu sih kalau menurut gue. Kita juga perlu tahu gitu arah gerak Ormawa Faperta ke depannya mau seperti apa, harus sesuai dengan visi misi Faperta pada dekan yang terpilih. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik, terima kasih pada Bang Adrian yang telah memberikan pendapatnya. Oke, kembali ke Bang Hatam. Halo Bang Hatam. Ya, gimana Pak Was? Ya Bang. Tadi abang-abang dari ketua himpunan sudah menyampaikan pendapatnya masing-masing. Jadi mengatakan bahwa beberapa sudah ada yang mengetahui mengenai pergantian dekan ini, dan juga ternyata masih ada yang belum mengetahui sama sekali mengenai pergantian dekan ini. Nah, jadi saya ingin menanyakan bagaimana nih Bang, ke depannya peran kita sebagai mahasiswa yang bisa kita lakukan ke depannya dalam pemilihan dekan Ya, ini. ini peran apa nih maksudnya? Oh, dalam pemilihan dekan ya? Iya. Oke, izin jawab ya. Jadi gini sih, sebenarnya walaupun tadi udah dijelasin sedikit ya sama Saudara Yusuf ya, kalau SK Rektor terkait pergantian dekan ini itu udah ada revisinya gitu. Kalau mahasiswa itu tidak dilibatkan. Kalau dulu tuh kalau nggak salah 100 mahasiswa itu mewakili 1 suara kalau nggak salah ya dulu ya. Kayak gitu. Nah, mungkin walaupun di sini posisinya mahasiswa sudah tidak dilibatkan gitu, tapi apakah kita tidak boleh untuk tahu gitu, setidaknya untuk tahu kalau tahun ini atau bulan ini kita akan ada pergantian dekan gitu. Karena ibaratnya gini, kita main perandaian ya. Kita andaikan kalau dekan ini adalah bapak kita gitu. Nah, bapak kita mau diganti, jangan bapak ya, apa ya? Apa namanya? Ini adalah kepala organisasi kita gitu di Faperta, ya pemimpin kita lah di Faperta gitu. Yang akan menuntun kita ke depannya gitu. Faperta dengan program-programnya, dengan tujuan-tujuan kerennya untuk ke depannya gitu, untuk pertanian ini gitu. Tapi kita nggak tahu nih
kita nggak tahu menahu kalau dekan kita mau diganti gitu. Bahkan kita nggak tahu visi misi yang dibawa oleh dekan baru kita nanti gitu, seandainya gitu. Kan itu nanti akan menjadi sebuah pertanyaan gitu. Kita mau bergerak seperti apa di Faperta gitu. Kalau seandainya kan teman-teman biasanya bahkan pemilihan RT aja itu harus disounding kan ya. Ya walaupun tidak bisa disamain sih pemilihan RT sama pemilihan dekan ya. Tapi ya maksudnya di setiap pemilihan ketua atau di setiap pemilihan pemimpin gitu pasti selalu ada sounding, selalu ada pemberitahuan dulu pasti gitu. Walaupun setertutup apapun pemilihan itu. Kayak gitu sih. Jadi ya mungkin walaupun di sini kita mungkin dari dekanat sedang banyak kesibukan ya. Jadi banyak yang harus diurus. Jadi mungkin tidak sempat untuk mensondingkan terkait pergantian dekan ini atau mungkin kita dari mahasiswanya yang kurang apa ya? Kurang peka gitu, kurang Proaktif iya, ya. kurang proaktif gitu untuk nanya gitu atau untuk cari tahu terkait tahun ini ada pergantian dekan ya. Kayak gitu. Jadi ya setidaknya karena sekarang makanya terima kasih banget sekali lagi buat Kastrat gitu yang udah mewadahi kita supaya kita bisa terus mengawal gitu, bisa terus tahu terupdate terkait pergantian dekan ini atau mungkin ada apa sih di Faperta ini gitu. Jadi ya setidaknya kita bisa mengawal dari sekarang walaupun makanya tadi gue bilang gitu di awal nggak ada kata kita belum terlambat, kita masih bisa mengawal walaupun di sini ada calon-calon dan ya kita tinggal cari tahu aja visi misinya apa. Kayak gitu sih. Baik, langsung saja karena sudah masuk waktu di penghujung diskusi. Kami ingin mendengar gitu harapan dari para ketua Ormawa terhadap nantinya calon dekan yang terpilih. Baik, kepada Bang Yusuf terlebih dahulu untuk menyampaikan harapannya terhadap calon dekan yang nantinya terpilih sebagai dekan Faperta. Oke. Harapan secara pribadi atau apa nih? Secara pribadi dulu ya. Ya, untuk kedepannya Ya Bang, bebas Bang. yang diharapkan intinya yang normatif dulu aja kayak yang membawa Faperta lebih baik lagi. Dan gue yakin ketiga calon dekan tuh mau membawa perubahan yang baik ya. Entah kita melihat dari sudut pandang yang mana dulu. Nah, jadi gue gak mempermasalahkan siapapun yang akan dipilih karena ya toh apakah ngaruh ke pribadi gue atau enggak nggak tahu juga sih. Cuman harapan gue pegang terus janji-janjinya. Kita sebagai mahasiswa juga perlu mengawal itu semua dan kita butuh apa ya? Harapannya sih lebih dekat ke mahasiswa. Itu sih. Bagaimana sisi kemahasiswaan itu bukan masalah PKM doang. Bagaimana kemahasiswaan itu bukan tentang apa? Lomba dari Dikjen itu apa? Banyak lah pokoknya bukan masalah lomba-lomba doang tapi kemahasiswaan itu luas banget gitu. Apalagi di era yang kayak gini, sisi dari jiwa-jiwa kemahasiswaan tuh perlu ditingkatkan lagi, nggak hanya dengan lomba, tapi dengan soft skill, dengan hard skill yang lainnya juga perlu menjadi pertimbangan juga untuk meningkatkan kemahasiswaan. Dan kita paham lah bagaimana dukungan pihak tiga dalam mengurus suatu ormawa itu penting. Apalagi ini pihak ketiganya itu sangat dekat, contohnya dekan gitu. Mungkin emang untuk himpunan tidak terlalu berpengaruh atau sedikitlah pengaruhnya, tapi pasti ada pengaruhnya untuk himpunan itu sendiri gitu. Karena ya gimana pun kita bertanggung jawab ke dekanat, ke wadek dan yang lainnya juga gitu. Itu sih harapannya tidak terlalu memandang sebelah mata sisi kemahasiswaan di Faperta. Itu sih harapan dari gua. Oke, terima kasih kepada Bang Yusuf. Ya, Bang. Oke, selanjutnya harapan dari Bang Ibnu selaku Ketua Himpunan AGH. Oke, kalau dari saya pribadi ya mungkin
Ya nggak jauh beda dari Ucup. Pertama ya yang diharapkan bahwa siapapun yang terpilih itu bisa menepati janji-janjinya, terus membawa Faperta ke yang lebih baik lagi, dan apa ya, mungkin meningkatkan dari sisi akademik dan kemahasiswaannya juga gitu. Kalau dari sisi akademik mungkin yang sekarang lagi apa ya, lagi isunya lagi naik kan kayak kampus merdeka, terus di mana mahasiswa itu bisa dituntut untuk apa ya, soft skill-nya lebih banyak berkembang, terus punya pengalaman di apa ya, di lapangan langsung gitu kan. Kalau kemarin gue nonton podcastnya Nadiem sama Deddy Kobuzer kan bahwa maksudnya dari kampus merdeka itu supaya ketika lu dunia itu kan ibaratnya kayak laut ya, dan kalau misalkan tempat kuliah itu ibaratnya kayak lu di kuliah itu lu cuma bisa diajarin kayak cuma bisa satu gaya, dan satu gaya berenang, dan itu tuh di kolam renang gitu. Sedangkan dunia itu lautan. Nah, fungsinya kampus merdeka adalah gimana caranya biar mahasiswa itu punya pengalaman bahwa dia jadi lebih punya banyak gaya, dan dia juga bisa beradaptasi di dunia yang luas gitu, ataupun lautan itu sendiri gitu. Mungkin itu sih dari segi kemahasiswaan dan akademiknya, gue berharap bisa ditingkatkan ke taraf yang ke sana gitu, dimana mahasiswa jadi lebih aplikatif di dunianya nanti setelah pasca kampus. Mungkin itu sih. Baik, terima kasih Bang Hipnu atas pendapatnya. Baik, selanjutnya untuk mempersingkat waktu, mungkin pendapatnya langsung to the point aja ya untuk abang-abang selanjutnya. Baik, selanjutnya langsung ke Bang Hafiz, Ya, selaku Ketua Himpunan PTN. Baik Bang, silakan Bang. Harapan untuk rekan untuk selanjutnya. apa namanya, harapannya nggak muluk-muluk sih sebenarnya. Harapan saya pribadi, setiap calon yang nantinya bakal kepilih jadi dekan terpilih bisa memaksimalkan kerjanya mereka untuk mencapai visi misi mereka yang selama ini mungkin mereka telah paparkan dan mereka telah kemukakan ke halayak Faperta seperti itu. Dan harapannya dekan yang terpilih nanti bisa mengakomodir kepentingan nggak cuma mahasiswa tetapi seluruh civitas akademik Fakultas Pertanian, entah itu masalah akademiknya maupun urusan non akademik kayak misalkan pengembangan soft skill ataupun sisi-sisi kemahasiswaan lainnya, dan mungkin kesejahteraan mahasiswanya juga seperti itu. Dan harapannya juga mungkin untuk dekan yang terpilih nanti bisa membawa Faperta yang ke arah yang lebih baik dan bisa lebih mengakomodir juga dan mempersiapkan mahasiswa-mahasiswa Faperta untuk siap ketika mahasiswa-mahasiswa tersebut lulus dan menghadapi dunia pasca kampus. Gitu sih dari saya. Oke, baik, terima kasih Bang Hafiz. Selanjutnya harapan dari Bang Arya, selaku Ketua Himpunan ARL. Baik, pada Bang Arya dipersilakan. Jadi kalau justru menurut saya apa ya? Kalau dengan penghapusan SK rektor yang soal melibatkan mahasiswa itu justru malah suatu kemunduran menurut saya. Gini, misalkan kalau SK rektor itu dihapuskan berarti suara mahasiswa itu tidak ada kan? Logika sederhananya gitu aja. Berarti kita nggak punya suara untuk menyuarakan apa yang kita pengen gitu untuk dekan ini. Padahal kan dia ibaratnya pimpinan kepala dari Faperta itu sendiri kan. Dan justru itu malah membuat dekan-dekan ini atas visi misinya itu nggak ada yang melibatkan mahasiswa. Ngerti nggak? Karena mahasiswa nggak ada suaranya, ngapain gue bikin lu tertarik dengan visi misi gue, padahal itu justru yang menjadi apa ya, bisa jadi kita pegangan untuk selama mereka menjabat gitu. Harapan gue sederhana aja, kalau misalkan kita udah nggak punya suara lagi,
minimal mungkin mereka harus, atau kayak ya udahlah melibatkan kita lagi gitu, karena kita emang nggak ada apa-apanya gitu, berarti kan suara kita nggak ada, terus ibaratnya lu ngapain ngambil suara mahasiswa, ngambil apa ya, hati mahasiswa, kalau suaranya mahasiswa pun nggak ada, ibaratnya gitu. Buat apa kita udah nggak dianggap lagi gitu ibaratnya dalam pemilihan rektor-rektor ini. Jadi orientasi rektor terpilih adalah bukan untuk mahasiswa, itu pasti, karena orientasinya sudah tidak untuk mengambil hati kita lagi, karena itu. Jadi harapan gue sederhana aja. Gue berharap sih buat rektor ini masih tetap mempedulikan mahasiswa walaupun kita nggak punya suara lagi di pemilihan nanti gitu. Mantap. Baik. Bahaya. Terima direkod. kasih Bang Arya pendapatnya. Baik, selanjutnya kami ingin mendengar harapan dari Bang Adrian selaku Ketua DPM Faperta. Oke, terima kasih. Sebelumnya harapannya ya untuk Dekan Faperta sebetulnya tadi yang disampaikan teman-teman Kahim udah mencakup semuanya sebetulnya. Mungkin ada beberapa yang perlu kita highlight, kita perlu kerucutkan gitu, terutama untuk kepentingan kita sebagai mahasiswa. Apakah kita penting nggak sih mahasiswa di pemilihan dekan itu? Mungkin itu pertanyaan yang apa ya, big question gitu yang ada di benak gua saat ini. Penting nggak sih mahasiswa ada di pemilihan dekan gitu? Sedangkan kita juga pas pemilihan dekan benar-benar sama sekali kurang informasi gitu. Sama sekali kita nggak tahu kalau misalnya dekan tahun ini di Faperta ini bakal ganti. Nah, mungkin yang perlu kita trik adalah terkait hubungan dekanat dengan organisasi kemahasiswaan yang ada di Faperta. Itu untuk yang kegiatan non akademik gitu. Harapannya kalau misalnya untuk gue sangat mendukung gitu untuk visi misi Faperta yang katanya emang Faperta emas. Menurut gue hal yang wajar kalau Faperta IPB itu menjadi garda terdepan fakultas pertanian yang ada di Indonesia. Tapi gue berharap juga ya Faperta IPB ini emang benar-benar membawa nama Indonesia di kancah internasional kayak gitu. Bahwasanya emang Faperta ini layak gitu untuk menjadi fakultas pertanian yang unggul kayak gitu. Mudah-mudahan itu terwujud siapapun nanti dekan yang terpilih. Nah, untuk kegiatan akademik dan non akademiknya itu yang perlu digarisbawahi adalah hubungan antara dekan dengan mahasiswa. Gua harap siapapun dekan yang terpilih tolong mungkin bisa lebih ini aja sih sama mahasiswa gitu. Lebih ya dekat gitu. Lebih dekat, lebih bisa akrab selayaknya anak dengan bapak lah, seperti itu kayak gitu. Terlebih lagi kan kita juga menjalankan program-program kerja yang ada di organisasi kemahasiswaan tidak terlepas dari tangan dekanat kayak gitu, yang dikepalai oleh dekan itu sendiri. Gua harap itu sih, semoga koordinasi antara dekanat dengan Ormawa bisa lebih baik lagi, dan untuk kegiatan akademisnya misal hubungan dengan pihak luar juga bisa dipererat lagi, membawa nama Faperta IPB menjadi lebih baik. Kurang lebih itu sih. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Adrian. Baik, selanjutnya sekaligus penutupan dari Bang Hatam, dari narasumber kita ya kali ini, harapan dari Bang Hatam selaku Ketua BEM Faperta. Iya, mungkin tadi ya udah sedikit disinggung sama Arya terkait ya sebenarnya dengan perubahan SK Rektor itu salah satu pemunduran gitu. Karena di situ mahasiswa udah nggak dilibatkan lagi. Padahal seharusnya di sana yang sebenarnya gini, tujuan Pak Rektor itu nantinya ya pasti untuk membentuk mahasiswa gitu, untuk mencetak mahasiswa yang unggul gitu. Tapi kenapa tidak disertakan mahasiswa, itu sih sedikit. Jadi ya mungkin ya harapan dari gua dan harapan untuk semua teman-teman di sini, gua juga mengamini ya harapannya semoga tercapai juga. Dan yang sangat-sangat gua fokuskan di sini adalah gimana caranya kita mahasiswa pertanian bisa memiliki inovasi yang lebih gitu, dan memiliki daya pengabdian yang tinggi gitu. Karena dua hal itu dari segi inovasi dan pengabdian itu
hal yang sangat mendasar dalam pertanian gitu ya, hal yang harus dijunjung tinggi, inovasi gitu, yang sudah jelas-jelas bahwa kampus kita IPB ini ya kampus pertanian gitu dan kalau nggak salah ya dulu sempat ngobrol juga gitu sama teman-teman yang lain, teman-teman di IPB yang lain di apa namanya kating-kating juga gitu kalau ya beberapa bahkan lebih dari 50% apa namanya inovasi pertanian itu adanya dari IPB gitu. Tapi kenapa pertaniannya nggak maju? Itu yang kedua, nomor kedua tadi itu terkait ke pengabdiannya teman-teman. Karena percuma inovasi kita bagus tapi daya pengabdian kita atau tingkat kepekaan kita terhadap petani, terhadap masyarakat itu nggak di-up gitu, nggak ditingkatkan gitu. Nah, mungkin hal-hal seperti itu yang harus ditingkatkan ya nanti ya. Yang mungkin ini masukan ini mungkin saran dari gue pribadi gitu. Gitu. Kita harus bisa meningkatkan soft skill kita dalam pengabdian dan bisa meningkatkan inovasi kita di bidang pertanian seperti itu. Ini itu aja sih ya. Terlebihnya mungkin ya semoga dengan visi misi yang udah dibentuk sama calon bapak dekan kita yang baru nanti bisa terrealisasikan. Karena gue tahu betul visi misi calon itu pasti baik kok. Nggak ada yang nggak baik. Pasti itu tujuannya baik untuk Faperta yang lebih baik lagi. Tapi ya itu mungkin kurangnya adalah apa ya masukan dari mahasiswa gitu kan. Ya mau gimana pun sebagian besar tujuannya itu untuk mahasiswa, untuk membentuk mahasiswa. Nah, ya kenapa nggak minta saran dari mahasiswa juga? Seperti itu sih. Oke, baik. Terima kasih kepada Bang Hatam dan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah hadir pada malam ini. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam forum diskusi kita kali ini. Dan tentu dari percakapan diskusi kita tadi, dari tadi jam 8 tadi, bahwa harapannya ke depannya Faperta dekan terpilih dapat membawa perubahan yang lebih baik dibandingkan sebelum-sebelumnya. Baik, terima kasih pada abang-abang semua. Dan terakhir, pada warga Faperta, sekian diskusi kali ini. Dan tunggu info selanjutnya mengenai pergantian dekan Faperta 2020 hanya di IG BEM Faperta. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.